Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan kisah nyata tentang seorang pemuda akhir zaman yang merasakan hampa ketika bermujahadah, yang mana hal itu disebabkan oleh perbuatannya yang tidak sopan, tidak memiliki tata krama kepada mursyid spiritualnya. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah seorang pemuda yang beberapa waktu lalu dipertemukan oleh Allah, ditakdirkan mengenal salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja salah satu cicit dari almarhum Kiai Hasan Sepuh itu dengan nama Mr. X. Mr. X itu mau membimbing Fulan, mengajarkan ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, tentang Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, karena memang Mr. X itu sudah mendapatkan konfirmasi dari Allah melalui mimpi bagian kenabian, dianjurkan oleh Allah untuk mengajarkan tentang syariat atau aturan agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga dianjurkan mengajarkan tentang tarekat, yaitu tentang tata cara mengamalkan ilmu syariat di dalam kehidupan, dan juga tentang hakikat ilmu para wali Allah. Mr. X sudah mendapatkan mandat dari Allah tentang semua itu, dan hal itu telah ada kebenarannya yang dialami murid yang lain bermimpi bahwa mursyid tersebut memiliki ilmu isi, maksudnya ilmu hakikat, kebenaran hakiki, yang mana itu adalah ilmu para wali Allah. Dan melalui mimpi yang dialami Mr. X, beliau itu bermimpi memegang dengan tersenyum kitab milik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rajanya para wali Allah, yaitu kitab Fathur Rabbani. Sedangkan orang lain di dalam mimpi itu tidak sanggup memegang kitab itu, kitab tersebut jatuh ke tanah, tetapi Mr. X itu mampu memegang kitab itu, dan dikatakan oleh orang lain di dalam mimpi itu, hati-hati, itu bukan sembarangan. Yang itu bermakna bahwa Mr. X itu dikaruniai rahmat oleh Allah, mampu memiliki pengetahuan tentang ilmu hakikat. Allah memampukan memahami bahasa-bahasa hakikat, ilmu kebenaran hakiki yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang itu bermakna bahwa Mr. X dititipi ilmu-ilmu rahasia ketuhanan. Fathur Rabbani, terbuka ilmu rahasia ketuhanan. Dan di dalam mimpi yang lain, Mr. X mengalami petunjuk bahwa Mr. X itu boleh mengajarkan kitab Risalah Al-Ghawthiyah, kitabnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana kitab tersebut tentang kasyaf maknawi, sudah menjelaskan ilmu-ilmu hakikat rahasia-rahasia ketuhanan, yang mana makna dalam kalam-kalam di dalam kitab Risalah Al-Ghawthiyah itu hanyalah bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah memiliki musyahadah atau samudera penyaksian mata hati. Dan Mr. X sudah dikonfirmasikan oleh Allah bahwa dirinya itu sudah diberikan musyahadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mursyid yang seperti itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya menjadi wasilah kepada Allah oleh si Fulan, karena ketidaktahuannya, karena masih muda, dan juga ada kebutaan hatinya, masih tersimpan noda-noda hitam karena maksiat yang dilakukannya.
yang terdahulu yang belum bersih, sehingga menutupi hatinya, sehingga tidak memahami. Orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah itu dia tidak paham. Karena apa? Tolak ukurnya hanya dengan pandangan mata lahiriah, belum memiliki pandangan mata hati. Sehingga hanyalah persangkaan belaka. Kemudian karena buta mata hati, dia itu tidak memiliki tata krama kepada mursyid tersebut. Sehingga ketika si mursyid itu sudah memberikan peringatan dan diberitahukan tentang tata krama seorang murid kepada guru yang disebutkan di dalam kitab Al-Hikam milik Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wali Allah yang juga memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bahwa contoh bersikap tidak sopan terhadap guru adalah membangkang dan tidak mau menerima nasihat dan saran mereka. Sebagian orang berkata membangkang kepada guru tidak ada tobatnya, artinya tidak pantas lagi disebut murid. Karena apa? Sudah tidak ada tobatnya. Bahkan ada yang mengatakan siapa yang berkata mengapa kepada gurunya, maka ia tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah beruntung. Al-Qushairi berkata, siapa yang menemani seorang guru namun kemudian membangkang dalam hatinya, berarti ia telah melanggar akad pertemanan itu dan harus segera bertobat. Jika seorang salik mendapati dirinya belum juga sampai ke tujuannya, belum wusul kepada Allah, hendaknya ia sadar bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh pembangkangannya secara diam-diam terhadap guru-gurunya, karena guru ibarat duta bagi para murid di hadapan Tuhan. Itulah yang diajarkan Syekh Mursyid yang disebutkan di dalam kitab Al-Hikam. Namun kembali lagi fulan berulah. Kemudian fulan mendapat mimpi sedang berguru sama kakek-kakek, ya, anaknya satu. Di tengah pengajaran kakek-kakek itu marah besar sama si fulan karena fulan bikin kesalahan. Sampai-sampai si kakek itu mengingatkan kalau masih bikin ulah sekali lagi, maka si kakek itu memberikan suatu ancaman untuk jangan ikut dia lagi. Tidak boleh berguru lagi sama si mursyid tersebut. Nah, kakek tua itu memiliki makna tersirat bahwa orang tersebut adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi, pengalaman hidupnya banyak, bijaksana di dalam memberi suatu nasihat. Dan di dalam kehidupan nyata, memang orang yang disebutkan di dalam mimpi tersebut secara tersirat itu adalah insya Allah tentang mursyidnya si fulan di dalam kehidupan nyata. Punya anak satu dan diberikan petunjuk di dalam mimpi itu juga bahwa fulan itu bisa menukik dari bawah ke atas, yaitu jalan letter S. S itu adalah makna tersirat yang bermakna sampai. Sampai itu kata lainnya adalah wusul. Hal itu disebutkan di dalam kitab Al-Hikam. Artinya fulan ditakdirkan oleh Allah bisa wusul, bisa mengenal kepada Allah, bisa ma'rifatullah melalui perantara, melalui wasilah si mursyid yang dia kenal di dalam kehidupan nyata tersebut, yang memiliki anak satu. Dan memang anak satu yang dimiliki si mursyid itu juga diberitahukan di dalam mimpi si mursyid itu bahwa takdirnya anaknya itu akan mendapat pengajaran ilmu hakikat dari si mursyid sebagai ayahnya. Dan di dalam mimpi itu si fulan itu kondisinya sama dengan anak dari si mursyid tersebut, yaitu tidak dimanjakan. Dia akan dihadapkan dengan Allah yang maha adil ketika fulan atau si anak, ya, dan si anak si mursyid itu ketika berbuat salah. Maka fulan meremehkan mimpi tersebut, sehingga terjadilah di dalam kehidupan nyata ada peringatan yang serius dari mursyidnya di dalam kehidupan nyata untuk apa? Mengeluarkan dirinya dari majelisnya. Akhirnya fulan berhenti berguru kepada mursyid tersebut, dan kemudian terjadilah mujahadah atau perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Itu hambar rasanya, tidak sama dengan mujahadah sebelumnya. Semoga hal ini menjadi pembelajaran bagi murid yang meniti jalan suluk menuju kepada Allah, ya, agar apa? Agar memiliki tata krama, sopan santun kepada mursyid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.